Masalah kesehatan yang lazim pada anak di Indonesia. Definisi keluarga menurut Depkes RI tahun 1988 mendefinisikan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Spratly dan Allender tahun 1996 mengemukakan satu atau lebih individu yang tinggal bersama sehingga mempunyai ikatan emosional dan mengembangkan dalam ikatan sosial, peran, dan tugas. Fungsi keluarga menurut Friedman tahun 1998. Yang pertama adalah fungsi afektif. Anggota keluarga mengembangkan konsep diri yang positif, rasa dimiliki dan memiliki, rasa berarti serta merupakan sumber kasih sayang. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Anggota keluarga belajar disiplin, memiliki nilai atau norma, budaya, dan perilaku melalui interaksi dalam keluarga, sehingga individu mampu berperan di masyarakat. Yang ketiga, fungsi reproduksi. Keluarga berfungsi untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan meningkatkan sumber daya manusia. Dengan adanya program keluarga berencana, maka fungsi ini sedikit dapat terkontrol. Yang keempat, fungsi ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti makanan, pakaian, dan rumah, maka keluarga memerlukan sumber keuangan. Yang kelima, fungsi perawatan kesehatan. Selain keluarga menyediakan makanan, pakaian, dan rumah, keluarga juga berfungsi melakukan asuhan kesehatan terhadap anggotanya, baik untuk mencegah terjadinya gangguan maupun merawat anggota yang sakit. Kesanggupan keluarga melaksanakan pemeliharaan kesehatan terhadap anggotanya dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga yang dilaksanakan. Tugas kesehatan keluarga tersebut adalah menurut Friedman tahun 1998. Yang pertama, mengenal masalah kesehatan. Yang kedua, mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat. Yang ketiga, memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit. Yang keempat, mempertahankan suasana rumah yang sehat. Yang kelima, menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat. Masalah kesehatan yang lazim pada anak di Indonesia. Yang pertama, kurang gizi atau malnutrisi. Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa status gizi anak balita 0-5 tahun di Indonesia masih mengalami status gizi kurang dan buruk, yaitu sebesar 17,7%. Menurut Kemenkes tahun 2018, di mana Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 yaitu 23,5% anak balita yang menderita malnutrisi, yaitu kelebihan dan kekurangan berat badan. Di Kota Mataram, 32% malnutrisi, 1% menderita gizi lebih dan obesitas. Di daerah Jawa, 76,4% anak prasekolah berstatus gizi normal dan tidak ada yang obesitas. Yang kedua, diare. Di Indonesia, diare merupakan penyebab kematian peringkat ke-13 dengan proporsi 3,5%. Kematian terutama disebabkan oleh dehidrasi atau kekurangan cairan akibat terlalu banyak cairan yang keluar pada saat diare. Menurut Kosala tahun 2009. Diare sendiri didefinisikan sebagai frekuensi buang air besar yang bertambah dari biasanya 3 kali atau lebih, ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek, sampai cair dengan atau tanpa darah dan lendir dalam tinja, menurut Pelma dan B. dan Sarah M. Usia balita adalah usia yang paling mudah terkena diare, karena sistem kekebalan tubuh pada anak masih rendah, sehingga mudah diserang oleh bakteri. Selain itu juga disebabkan karena balita yang sering bermain pada tempat yang kurang bersih, bermain dengan mainan yang terkontaminasi bakteri. Berdasarkan data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2011, kelompok umur dengan prevalensi tertinggi terdeteksi pada anak balita, yaitu 1-4 tahun, yaitu 16,7%. 3. Demam. Demam lebih sering terjadi pada anak dibandingkan orang dewasa. Demam yang tidak diatasi secara tepat berdampak demam tinggi pada anak, di mana suhu melebihi 39 derajat Celcius dapat mengakibatkan kejang. Negara Indonesia tahun 2011 dilaporkan mencapai 52-74% anak balita mengalami demam, menurut Pasaribu tahun 2013. Profil Kesehatan Riau tahun 2014 tercatat 65% pada anak tahun 2014, sedangkan mengalami peningkatan hingga 77% pada tahun 2015.
Menurut Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, tercatat 352 orang anak tahun 2016 dan meningkat menjadi 387 orang anak tahun 2017. 4. Kejang. Serangan kejang demam pada anak yang satu dengan yang lain tidaklah sama, tergantung nilai ambang kejang masing-masing. Kejang demam merupakan kelainan neurologis yang paling sering terjadi pada anak. 1 dari 25 anak akan mengalami 1 kali kejang demam, menurut Harja Ningrum tahun 2012. Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, mendapatkan data angka kejadian kejang demam yang terdapat pada rekaman medik sepanjang tahun 2014 sampai 2016. Di Puskesmas Kampar Timur, Kabupaten Kampar, sebanyak 28 anak dari usia 1-5 tahun dan merupakan angka kejadian kejang demam tertinggi. Bahkan dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, terdapat beberapa anak yang kembali dirawat dengan kasus yang sama. 5. Meningitis. Meningitis adalah suatu reaksi peradangan yang mengenai seluruh selaput otak atau meningan, yang melapisi otak dan medula spinalis yang ditandai dengan adanya sel darah putih dalam cairan cerebrospinal, menurut Irawan dan Saharso tahun 2002. Selain karena bakteri, meningitis juga dapat disebabkan oleh virus, jamur, parasit, dan akibatnya adanya trauma kepala yang menyebabkan rusaknya meningan. Menurut Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, angka kematian 13-20% dengan kecacatan 30-40%, sekitar 80% pada anak dan 70% dari jumlah tersebut pada anak usia 1-5 tahun. Di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Jamil Padang, terdapat 13 pasien bayi yang didiagnosa meningitis dan merupakan urutan keempat terbanyak dari penyakit infeksi berat. 6. Cacingan. Infeksi cacing usus merupakan masalah kesehatan yang sering dijumpai di Indonesia. Angka kejadian infeksi cacing yang tinggi tidak terlepas dari keadaan Indonesia yang beriklim tropis dengan kelembaban udara yang tinggi. Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa angka prevalensi kecacingan di Indonesia mencapai 28,12%. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya infeksi cacing usus adalah faktor perilaku yang mencerminkan rendahnya sanitasi pribadi seperti kebiasaan cuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar atau BAB, kebersihan kuku, jajan di tempat yang tidak bersih tempatnya. Di Jakarta, menurut Rahsmawati tahun 2008, berkisar antara 25,30% sampai dengan 68,42%. Di Jakarta Barat mencapai 25,30% dan merupakan infeksi terbanyak di antara 5 wilayah di DKI Jakarta. Kesimpulan, selain keluarga menyediakan makanan, pakaian, dan rumah, keluarga juga berfungsi melakukan asuhan kesehatan terhadap anggotanya, baik untuk mencegah terjadinya gangguan maupun merawat anggota yang sakit. Keluarga juga menentukan kapan anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan memerlukan bantuan atau pertolongan tenaga profesional. Kemampuan ini sangat mempengaruhi status kesehatan individu dan keluarga. Baiklah teman-teman, inilah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.